Eazen apaan sih? Ya elah, masa kagak tahu Gak sih? tahu, emang apa? Mas Fadli tahu? Tahu dong. Kasih tahu Masa dong. kalian nggak tahu sih? Eazen itu guys adalah singkatan dari Eakoms dan Netizen. Terus Eakoms itu apa? Eakoms itu nama kelas kita. Eakoms. Ea. Oke, selamat datang di podcast kita. Podcastnya Eakoms nih. Kita kasih nama apa ya? Apa yang Apa enak ya? ya? Cocok ya? Eatok kali ya? Eatok. Boleh, ya? boleh. Oke, berarti kita mulai lagi. Selamat datang di Eatok. Nah, kali ini kan kita mau ngobrol-ngobrol. Tapi sebelum kita ngobrol-ngobrol pasti kita kenalan dulu Betul dong. banget. Nah, boleh dong kenalan dulu dari teman-teman yang datang, yang hadir di frame ini siapa nih? Waduh, oke boleh kali ya. Perkenalan dari gue dulu mungkin. Nama Boleh. gue Reka Anjani Putri dan gue nggak sendirian. Gue bersama teman-teman gue di sini. Siapa temennya? Siapa Yang ya? ini ya. Yang Yang ini. Hai kalian guys, nama gue Fadli, a.k.a. Ardito Pramono. Waduh, keren banget itu kayaknya Ardito. Ardito dari mana? Cibaduy. Aduh, Yud. Boleh dong Ardito nyanyi dikit. We will fun today. Waduh. Keren banget podcast kita kali ini langsung hadirin Ardito, guys. Nah, Gila. kan udah perkenalan nih ya. Tinggal gue. Perkenalkan, gue Oci. Nah, kali ini kita tuh mau ngobrol-ngobrol nih. Tapi sebelumnya kan Eazen tuh kemarin liburan. Kalian liburannya kemana sih? Jalan-jalan atau di rumah aja? Tapi ngisi sama hobi. Kalau gue sih, gue di rumah aja dan gue ngisi dengan hobi-hobi gue. Kalau dari kalian gimana nih teman-teman? Sikat rek. Oke, kalau dari gue mungkin ya kayak family time bareng keluarga. Terus mungkin kalau capek ya tidur atau bahkan ngelakuin hobi-hobi yang emang gue suka gitu ya guys. Oke, hobinya apa Waduh, tuh? hobi saya Ah, bernyanyi. Oh, nyanyi. Bukannya gue denger kemarin lu nyemplung ke danau ya? Waduh, seremnya. Dan oke, gitu Beda ya, dong. beda. Sorry. Oke, kalau lu deh gimana nih? Kalau gue, aduh kalian tuh kayak seru-seru banget ya. Iya. Gue tuh Harus seru gak sih? Gue nolak banget guys di rumah. Ngapain tuh? Gue tuh kayak di rumah tidur, makan, sholat, ibadah, bantu orang tua. Waduh, alhamdulillah. Oh iya, alhamdulillah. Dan juga gue juga sama lah tadi hobinya juga isi-isi hobi di rumah itu hobinya sama kayak kasih tipis-tipis. Nyanyi juga. Oh, iya. Sama nyanyi-nyanyi. Iya, kita tosan dulu kali. iya. Berarti kali ini gue mengundang artis-artis dari Waduh, Eakoms amin. nih. Oke. Nah, kan kita udah perkenalan nih. Hobinya juga seru banget, liburannya udah di-spill juga. Tapi kan kalian hobinya nyanyi tuh. Nah tuh gimana sih? Hobi nyanyi yang gimana tuh? Genrenya atau kayak kalian tuh punya preferensi yang berbeda kan pastinya dalam hal musik atau bernyanyi ini. Oke, dulu kali ya. Ngomongin soal musik kan pasti banyak banget ya genre-genre. Yes, Dan betul. genre-nya juga menarik-menarik gak sih? Betul. Nah, genre itu kan mencerminkan diri seseorang ya guys. Kalau gua itu genrenya jazz. Kenapa gua pilih jazz? Karena jazz itu kayak lagunya berkelas, kayak cocok lah sama gue yang berkelas kayak gini. Ardito cenah Amin ya Allah. from Cibaduyut. Cibaduyut. Oke, berarti kalau lo Dli sukanya musik Gue yang suka jazz. Kalau lo Re gimana Re? Mungkin kalau dari gue sendiri, gue tuh lebih suka genre pop. Kenapa? Karena ya genre pop kan namanya populer ya, yang lagi tren sekarang ini. Apalagi gue juga suka lagu-lagu galau, kayak ngerasa lebih ngedip gitu gak sih? Kayak galau gitu, ngena gitu di hati gitu. Rasa bernadia sih. Apalagi gue suka nih salah satu artis yang kayak sekarang lagi tren, lagi booming. Siapa tuh? Mahal ini. Oh, udah Mungkin mahal lini. Iya, mahal mahal. Mungkin ada salah satu lagunya yang gue suka nih, kayak liriknya kayak gini nih. Boleh nyanyiin. Sikat. Diam dulu Mas Budi, kita dengarkan. Mati-matian ku membelamu di depan mereka. Udah. Gitu aja kali ya. Oke, itu Keren kan dari gue ya. Mungkin kita Sedih sekarang banget, kepo gak sih, Dli? Apa? Dia nih apa ya? Maksudnya kayak genrenya apa nih Iya. Kak Oci nih? Oke. Kalau dari gue ya, mungkin kalian kan ini jatuhnya
hobinya berhubungan dengan musik. Yes, betul. Kalau gue sebenarnya masih ada masuk ke hubungan musik, tapi gue bukan di bagian nyanyi. Nah, apa tuh? Karena Kalau suara gue bisa-bisa aja ya teman-teman. Jadi kalau dari gue itu suka bikin event nih, event K-pop. Ya sama lah, nyanyi-nyanyi juga ada sama fans-fans lainnya, gitu sih. Keren banget sih Ci. Nah, kan udah di-spill nih ya hobi mereka. Kalau Eazen sendiri gimana nih hobinya? Apakah sama kayak kita berhubungan dengan musik atau punya hobi keren lainnya? Jangan lupa komen di bawah. Betul, wajib banget komen di bawah. Siapa tahu hobi kita sama, bahkan Bener. bisa collab gak sih guys? Betul. Dan jangan lupa subscribe juga, komen juga, like juga. Semua hukumnya wajib. Wajib. Terus kalian juga share ke semua sosial media kalian. Oke? Super. Kapan lagi guys collab sama kita? Waduh. Artis aku. Amin. Subscribe. Nah, ngomong-ngomongin liburan nih. Tapi kemarin-kemarin tuh gue sempet nih lihat-lihat kalian manggung bareng di salah Waduh. satu mall. Apa tuh? Ngapain tuh kalau boleh tahu? Apa sih Rek? Kita ngapain sih? Oke, jadi mungkin gue jelasin ya. Jadi kemarin kita sempat ada lomba juga, dan kita juga sebagai perwakilan dari Eakom, dari kelas kita guys. Nah, tapi kita nggak berdua doang ya, Dli. Ada satu partner kita lagi namanya Rifki. Oh, Bukan Itu. Rifki, Adilan Halif. Waduh. Ini mukanya nih, editor tolong ya. ini kan kalian udah pernah manggung bareng ya istilahnya ya. Tapi itu tuh selalu apa gimana sih? Kita tuh sebenarnya nggak sering manggung Ci. Hmm. Jadi kita itu cuman manggung kalau ada job-job dari jurusan kita aja. Kayak kemarin tuh event-event dari ilmu komunikasi tuh guys. Betul. Gitu. Ilmu komunikasi. Nah, kan dari kalian kan hobi nyanyi nih, musik kan ya, berhubungan dengan musik. Tapi kalian ada nggak sih pengalaman atau kayak ya hal-hal lainnya gitu loh yang berbau musik? Secara kan kalian juga pasti pecinta musik kan udah nyanyi ya, udah jadi penyanyi, artisnya Eakom. Amin. Boleh dong, gimana nih sharingnya? Ya. Mungkin dari Fadli kali Boleh. ya kita ya. Ya walaupun sebenarnya gue manggung juga ya udah nggak sebanyak mereka pastinya. Oh. Tapi kalau pengalaman Gitu dong. pernah salah satunya di SMA gue itu gue pernah tampil di acara event pramuka sejabodetabek sih. Waduh, keren banget nih sejabodetabek bro. Keren banget. Itu by the way itu sendiri solois atau kayak sama band gitu? Enggak, itu full band. Oh full band. Full band. Dan lo jadi vokalisnya? Vokalisnya Keren. Utama? utama. Keren. Masa gue jadi yang tukang nyapu? Nggak mungkin Ya dong. kan ada vokalis utama, ada vokalis Oh, enggak. Gue yang vokalis lainnya. selamanya. Oke. Keren sih. Itu berapa lama BTW latihannya? Wah gila itu 1 bulan ada sih. Satu effort Aduh biar ya. Nadia ya. Belum ada satu bulan. Aduh. Oke, berarti walaupun gak banyak, cuma menurut gue itu berkesan sih. Karena Iya, kan betul. sejabodetabek. Boleh tahu itu tadi di event apa? Sorry, Di event pramuka. pramuka. Lomba pramuka iya, gitu iya. Ci. Iya. Dari SMA lo yang Dari ada. SMA gue yang ada ya. Keren. Kalau dari Reka nih gimana nih? Mungkin kalau dari gue ya pengalaman ya alhamdulillah udah cukup banyak gitu. Karena gue alhamdulillah udah ikut lomba dari gue SD. Kelas berapa ya? Kayaknya kelas 4 atau 5an gitu, nggak tahu. Wow. Pokoknya antara itu. Dan kayak SMA juga terus alhamdulillah pernah juga vokal grup tuh menang juara 1 buat ke tingkat provinsi Oh gitu. iya, Tapi itu keren vokal grup ya banget. guys. Tapi itu di kan itu vokal grup ya. Mhm. Nah, itu kan mewakili provinsi atau emang udah di tingkat provinsi? Belum mau baru lolos ke tingkat provinsi kayak gitu, Oh, dari keren kabupaten ke tingkat provinsi. SMP? gitu. SMA. Oh, SMA. Yes. Ih, tapi keren banget loh. Tepuk tangan, Ya, tepuk tangan. dan bahkan sampai kuliah ini ya alhamdulillah udah nerusin walaupun baru kayak tampil-tampil atau bahkan baru lomba ikut kemarin karena kita baru masuk ya say. Ya sabar gitu. Baru Debut masuk. dulu ya. debut Baru dulu. masuk aja tapi udah tampil di panggung mall yang kemarin Bah, ya. apa GI ya GI ya? Oh, oke. Semoga ya, Amin. semoga. Ah, kan kalian pengalamannya nih luar biasa ya. Walaupun kalian nih beda-beda pengalamannya, tapi menurut gue itu keren banget sih. Yang satu bisa tampil sejabodetabek sama bandnya, yang satu lagi vokal grup ke provinsi, itu keren-keren banget. Tepuk tangan. Nah mungkin tadi kan kita udah jelasin tentang pengalaman kita berdua kali ya Li. Nah sekarang mungkin kita kepo nggak sih sama pengalamannya Kak Penasaran Oci sih. apaan ya? Gue. Boleh dong diceritain. Oke, kalau dari gue sih sejujurnya
kita sama-sama menyukai musik ya, kayak yang gue bilang tadi di awal. Tapi bedanya gue memang berjalan di event. Jadi gue bikin event K-pop gitu. Biasanya sih norebang ya kalau misalnya di istilah K-pop gitu, kita karaoke bareng gitu, itu norebang. Dan itu cukup have fun sih, menjadi hobi gue untuk bikin event kayak gitu. Sih, gue mau nanya nih Ci. Boleh. Kan lu tuh tadi bilang lu apa sih suka banget yang namanya event organizer kan? Ya, bikin acara lah ya. Benar, bikin acara. Nah itu tuh pernah gak sih lu pas lu buat acara itu ada kayak semacam kerusuhan itu di eventnya? Pernah gak Ci? Oke, kalau dari gue sih jujurnya nggak ada ya untuk kerusuhan gitu, karena alhamdulillah acara gue berjalan dengan lancar, karena teman-teman fans K-pop gue juga keren-keren banget mendukung tertib gitu sih. Gokil banget nih, kan kalian udah lama banget ya, kayak dari Reka tuh udah dari SD kan nyanyi. Pasti dong ada struggle atau kayak ya permasalahan dalam hobi kalian gitu, sampai kalian tuh bisa enjoy menikmatinya dan bangga bahkan sekarang kan. Itu struggle-nya tuh apa sih yang lo alamin gitu selama ini gitu? Oke, mungkin mulai dari gue. Boleh. Oke. Jadi kalau dari gue emang struggle orang tuh pasti beda-beda ya guys. Betul. Nah kalau dari gue sendiri, gue dulu pernah ngerasa nggak percaya diri nih. Kayak gue tuh malu buat tampil di depan orang-orang banyak gitu, apalagi disuruh nyanyi. Seorang Reka nih guys. Ya itu kan proses awal ya guys. Ya jadi pas SD gue sempet suka malu, jadi gue gak mau kalau disuruh nyanyi atau apapun itu gitu. Tapi di SD tuh ada coach gue yang emang baik hati juga, dan lanjut juga di SMA gue juga di coachin gitu, maksudnya dilatih oleh coach gue yang baik hati juga, beda orang tapi ya. Dan mungkin sampai sekarang juga mulai mengimprove diri nggak sih, biar kayaknya gue bisa nih, apalagi dengan dukungan keluarga, dengan dukungan orang tua yang emang yakinin gue kalau kayaknya gue bisa nih, ayo kamu bisa, kayak gitu. Mungkin kalau dari gue struggle itu kali ya, lebih nggak percaya diri gitu sih dulu, tapi mungkin kalau sekarang udah nge-upgrade diri sedikit walaupun tetap suka deg-degan. Oke, berarti struggle-nya percaya diri. Tapi kan katanya tadi notice dilatih sama coachnya. Nah itu tuh ikut ke suatu organisasi kayak ekskul gitu, baru ada coachnya atau kayak dari gurunya gitu datang untuk melatih? Kalau gini sih, kalau dari gue, kalau ada mau lomba gitu. Jadi kalau misal di SD itu emang dia guru di situ sekalian ngajar. Jadi sekalian emang ngelatih. Kalau misal di SMA dia kalau misalnya ada lomba aja baru dia dipanggil kayak gitu. Oh gitu. Kalau dari Fadli gimana, Dli? Kalau gue mungkin ini agak panjang nih Ci. Waduh, apa ya? Panjang boleh ceritain. Kayak satu skripsian juga. Waduh. Sampai semester akhir dong. Nah jadi gue juga sama kayak Reka. Gue juga nggak percaya diri, tapi ini cerita dikit. Dulu itu gue juga suka buat nyanyi, tapi dulu tuh kalau kata kakak-kakak gue tuh suara gue tuh lebih cocoknya tuh ke nyanyi dangdut. Waduh. Kayak bercengkok gitu bener, ya. bercengkok ada gitu. Gitu. Nah itu karena dulu kan gue SD di MI ya guys ya. Nah di MI itu ya suka tadarus kan anak-anaknya. Ya, ada murotal lah ya. Ada murotalnya. Murotal. Jadi nada dari cengkok pengajiannya itu ke bawah ke nyanyian, jadi kayak dangdut gitu jatuhnya. Nah dari situ kan dibilang kayak gitu terus kan, nah, otomatis nggak pede dong, apalagi orang terdekat ya guys. Dari situ ya udah gue nyanyi iseng aja sendiri diem gitu, sambil mikir gimana ya caranya ya, sambil gue juga harus improve nih, gue nggak boleh kayak gini. Betul. Sampai akhirnya waktu SMA ini gue ikut band lah. Band yang tadi itu, yang menang itu, tampil sejabodetabek. Betul. Nah disitulah gue diajarin tuh teknik vokal, dan teknik vokal tuh ternyata rumit banget ya Rek ya. Nggak semudah itu guys. Nah dari situlah walaupun si yang coachnya ini agak ngomelin gue terus, tapi ya gue juga harus berani. Gue tahu tujuan gue apa di sini, gue harus improve. Jadi gue nggak boleh nyerah lah, sampai kira gue bisa lah sampai kayak sekarang. Cukup berarti kalau lo itu tekanannya lebih dalam jangka waktu dekat ya. Gitu, karena kan lo dalam jangka waktu dekat lo akan tampil ke sebuah acara. Gitu, makanya lo dilatih sama coach lo yang sampai
dicecer gitu Di-push nggak banget sih? sih, Ya, iya. di-push bener. Tapi itu keren sih. Jadi buat diri lo makin percaya diri dan akhirnya bakat lo semakin keluar kan. Alhamdulillah. Oke. Nah, salut banget sih gue untuk pengalaman kalian dan pencapaian kalian yang udah bahkan sampai tampil di apa tadi di Sejabodetabek untuk Fadli dan Reka udah mau tampil di provinsi. Itu keren banget sih jujur, karena kalau pengalaman kayak gitu kan emang nggak cepet ya prosesnya gitu, ada lah plik-pliknya di belakang, effortnya gitu loh. Dan bahkan gue juga sampai sekarang buat sampai ke tahap ini juga emang butuh effort gak sih? Fadli juga gitu, pasti Oci juga pasti kayak gitu. Dan mungkin sampai sekarang juga gue masih nekunin apa yang emang gue jalanin gitu. Mungkin Betul banget Fadli sih. juga. Jadi kalau dan Oci. gue sih ya udah berarti learn by doing aja sih guys. Betul. Betul. Oke, terakhir nih. Ini kan kalian udah sharing untuk pengalaman dan gue juga udah sharing-sharing juga. Tapi kalau dari kalian nih sebagai yang memang dari musiknya tuh emang jurusannya lebih condong ke nyanyi kali ya. Itu ada nggak sih tips? Sekarang kan kalian udah jatuhnya udah jadiin hobi kalian tuh bisalah sebagai job ini mah ya. Aduh. Bisa mungkin gitu. Ada nggak sih tipsnya buat Eazen di rumah yang mungkin lagi cari hobi atau mungkin lagi bimbang nih untuk konsisten sama hobinya? Mungkin dari dari gua dulu Fadli ya? kali ya. Boleh. Nah ya Zen, tips dari gue itu pasti kenalin dulu hobinya. Karena kalau nggak dikenalin ya pasti nanti kalian nggak tahu dong itu bakal senang atau enggak. Nah setelah dikenalin kalian coba dulu nih hobinya. Kayak nih hobi tuh bisa bikin gue survive nggak ya di sini, kayak gitu sih guys. Nah mungkin kalau dari gue sendiri bener hampir sama kayak Fadli, kita harus coba-coba hal baru, kita harus kulik emang apa yang kita suka gitu. Karena dengan mengulik apa yang kita suka atau yang sehobi gitu, itu kayak bakal ningkatin mood kita gitu secara nggak langsung guys. betul Bagi gue gitu juga gitu. Jadi misal kita lagi ngerasa kita tuh nggak mood gitu, kayak ngerasa dunia ini tidak baik-baik saja. Berarti ya dong. Udah. Stop. Kayak mungkin jadi kalau misalnya kalian lagi ngerasa nggak mood dan kalian ngelakuin sesuatu atau hobi yang kalian suka, itu insya Allah dapat ningkatin mood kalian. Jadi mood kalian tuh jadi bagus lagi gitu sih kalau. Jadi ada inilah ya alternatif untuk gimana sih caranya nanganin bad mood. Jadi buat kalian yang emang belum nemu hobi atau kesukaan, bisa kalian coba-coba hal baru dari sekarang guys. Oke, dapat gue simpulin sih kalau misalnya emang dari pengalaman kalian nih yang awalnya nggak percaya diri dan bahkan takut lah untuk perform di depan orang gitu kan. Jadi kuncinya adalah konsisten. Betul Bener kan? banget sih. Konsisten. Jadi kalau kalian konsisten, tingkat kepercayaan diri itu pasti naik gak sih? Nah, dan juga kalian Eazen jangan lupa itu tuh untuk selalu explore hal-hal baru yang menurut kalian senang dan kalian mampu untuk menjadikan itu sebagai hobi gitu. Alright, kalau kayak gitu kita harus bersambung dulu nih. Aduh, jujur gue sedih sih karena berpisah dengan artis Eakoms ini. Tapi gak apa-apa, kita lanjut di lain waktu. Makanya kalian jangan lupa untuk dukung kita, support kita dengan cara subscribe. Subscribe nih. Like, Comment, Dan subscribe lagi. share dong. Dan juga share ke teman-teman kalian semuanya. Kalau gitu thank you banget, thank you so much buat Fadli dan Reka yang udah datang di podcast ini. Oke juga sih. Dan thank you juga buat Eazen yang udah nonton kita nih. Semoga mungkin sepatah dua patah ini bisa menjadi inspirasi atau kalimat penyemangat dan juga reminder buat kalian. Kalau kayak gitu, sekian dari gue Oci. gue Reka. Gue Rito Pramono. Fadli. Waduh. Jadi Adito apa Fadli? Fadli. Oh, Fadli. iya. Sekian dari kita. Dadah.